Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di antara maghrib dan isya Allah Ta'ala pertemukan kita di rumah Allah, tempat yang terbaik dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan ini senantiasa menjadi barokah buat kita semua, menjadi keselamatan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Karena hidup ini yang penting selamat. Ya, intinya orang hidup tuh yang penting selamat. Orang wafat yang penting selamat. Dibangkitkan nanti yang paling penting juga selamat. Ujung perjalanan yang penting masuk negeri keselamatan, Darussalam. Makanya Allahumma antas salam minkas salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan itu sendiri, dan darimulah berasalnya keselamatan, dan kepadamulah kembalinya keselamatan. Dan kalau mau selamat, ya memang harus minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang ini, selamat. Ya, belajar tentang selamat, karena kalau kita nggak belajar, ya secara ilmu lahiriah, bagaimana kita akan selamat? Nggak belajar caranya selamat. Bagaimana kita akan sampai ke tempat yang paling selamat? Kita nggak belajar caranya sampai ke tempat yang paling selamat. Harus belajar. Sebab inti daripada kehidupan ini adalah mendapatkan ilmu, yang ilmu itu menjadi sarana buat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti yang saya sampaikan dalam beberapa kajian saya beberapa hari ini, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan manusia, bukan pertama kali menciptakan makhluk. Karena makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya Allah. Tetapi yang pertama kali manusia diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan ternyata ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah enggak pamerkan tampannya, enggak pamerkan gagahnya, enggak pamerkan fisiknya yang tingginya situna dzira 30 meter ya. 60 lengan, kurang lebih 30 meter. Bukan itu yang Allah pertontonkan kepada para malaikat dan makhluk-makhluk ciptaan Allah, tetapi yang Allah pertontonkan adalah bagaimana manusia itu menjadi gurunya para malaikat. Bagaimana manusia punya ilmu yang enggak dimiliki oleh malaikat. Yang malaikat itu hidupnya sebelum manusia. Usianya lebih panjang dari manusia. Alamnya lebih mulia dari alam manusia. Hidupnya nggak pernah berbuat salah atau dosa, nggak seperti manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ilmunya malaikat ini tidak bisa mengalahkan ilmunya manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan malaikat ini tidak bisa mengalahkan kemuliaan manusia pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tinggi, dan ternyata itu dengan ilmu. Ini nama-nama apa ini? Malaikat nyerah semua, tidak tahu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Adam untuk menjadi guru, mualliman, untuk menjadi guru. Allah enggak langsung mengajarkan pada Nabi Adam
ini nama ini nama kepada malaikat, ini nama itu, enggak. Malaikat dibiarkan untuk belajar langsung kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat disuruh belajar langsung ya kepada manusia yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan tertinggi adalah menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di alam sana jauh sebelum kita lahir di Indonesia yang tercinta. Dulu leluhur kita sudah jadi guru, dan gurunya adalah malah malaikat, yaitu kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, semua cara selamat Allah udah titipkan pada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam diberikan kepada penerusnya, minal anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, sampai kepada sumbernya keselamatan dari makhluk Allah Ta'ala yang Allah beri ya kepadanya semua sebab keselamatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi alam semesta, yang Allah katakan tidak ada seorang pun masuk surga lantaran amalnya, enggak ada. Semua masuk surga lantaran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah posisinya di surga nanti tingkat berapa, nah itu amalnya nanti. Tapi syarat masuk pintunya harus dapat rahmatnya Allah Ta'ala, dan rahmatnya Allah Ta'ala adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan pintu surga nggak akan terbuka sebelum dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada seorang pun boleh masuk sebelum masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu keselamatan itu semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang mau selamat, ya harus lewat Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan nih, sederhana. Tadi semua rangkaian kata-kata. Semakin pandai orangnya, semakin pandai merangkai kata-kata. Iya, semakin hebat orangnya, semakin pintar dia menyusun kalimat. Tapi yang namanya ilmu bukan rangkaian kata-kata. Ilmu bukan susunan kalimat. Ilmu itu yang diajarkan Allah ke dalam hati kita. Huda, menjadi petunjuk. Yang menjadi petunjuk. Sehebat apapun saya merangkai kata, kalau enggak menjadi petunjuk dalam jiwa, maka itu hanyalah kalam fadhi, ucapan yang enggak ada maknanya. Tetapi kalau ucapan itu masuk dalam hati, kemudian menjadi petunjuk untuk mendekat pada Allah Ta'ala, itulah yang namanya al-ilm. Itulah yang namanya ilmu yang sesungguhnya. Lah, ilmu yang sesungguhnya inilah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, minas sudur ila sudur, dari hati ke hati. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama mewarisi apa yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya kepada semuanya, sederhana, gak repot. Yang sudah punya motor, coba angkat tangan. Punya motor, mereknya apapun. Simple ya. Nah, ini olahraga biar gak ngantuk. Ya, teknik. Siapa yang punya mobil, coba angkat tangan. Ya, apapun mobilnya, mobil-mobilan juga boleh gitu kan. Mobil pokoknya. Siapa yang punya tangan, coba angkat tangan. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, mana yang paling mahal? Motor, mobil, atau tangan? Cek sekarang. Mana yang lebih sering Anda rawat? Motor, mobil, atau tangan? Mana yang sering diperhatikan keselamatannya? Motor, mobil, atau tangan? Kalau tangan kan nggak begitu dipikir ya. Luka ya udah gitu aja ya. Ya seperti kuku saya ini kan. Nah, kenapa ini biasa maku tuk kena. Ya biasa gitu. Tapi coba kalau mobil. Mobilnya diserempet motor. Itu kisahnya panjang atau pendek? Panjang. Betul ya? Panjang. Jadi antara
tangan yang terluka kecil sama mobil yang terluka kecil, itu kisahnya panjang mana? Mobil. Jadi yang lebih kita perhatikan, jujur saja, mobil kita atau diri kita? Masya Allah. Ini pelakunya mulai ngaku. Jadi interogasi tidak usah diperpanjang. Ya sudah ya, ngaku. Ternyata kalau diambil contoh yang sederhana, kita lebih memperhatikan keselamatan mobil kita daripada keselamatan kita. Contoh lagi, simple nggak panjang-panjang. Naik mobil, nyopir, jadi sopir. Pilih mana? Pakai sabuk pengaman karena keselamatan atau pakai sabuk pengaman karena keselamatan dompet? Paham maksud saya? Karena kalau pakai sabuk pengaman karena khawatir kena tilang, itu berarti makainya karena pengen dompetnya selamat. Kan kalau kena tilang ada sidang, ada denda, betul kan ya? Enggak pakai sabuk pengaman. Jadi pakai sabuk pengaman khawatir dompetnya nanti isinya berkurang. Tapi pakai sabuk pengaman karena pengen kalau insya Allah enggak terjadi kecelakaan, minimal ada yang nahan tubuh saya. Kesadaran semacam itu banyak atau sedikit? Jujur. Yang banyak dompet. Ya, khawatir dompet. Ternyata dalam kehidupan ini, sadar maupun tidak sadar, kita kurang memikirkan keselamatan kita dan lebih memikirkan keselamatan benda yang kita miliki. Bu, maaf ya Bu, anak mau jatuh sama handphone jatuh, teriakannya kenceng mana Bu? Ibu baru beli handphone harga 25 juta. Handphonenya disenggol anak, handphonenya terjun bebas dari lantai 2 menuju lantai 1. Teriak enggak Bu? Bu, teriak enggak Bu? Jujur bagus. Teriaknya apa Bu? Allahu Akbar gitu. Enggak. Sallu ala Nabi. Wah, itu sama lihat. Enggak. Inna lillah. Enggak. Ampun. Habis itu anaknya dimaki-maki. Habis itu anaknya dimaki-maki. Pernah nggak kita mirip-mirip begitu? Mirip aja udahlah. Yang lebih nggak usah diceritakan. Yang mirip aja udah. Mungkin kita pernah lebih, mungkin pernah sama. Jadi anak jatuh itu biasa, handphone jatuh itu luar biasa. Nah kalau dalam kehidupan dunia saja begini, ya apakah kita termasuk orang-orang yang mikir selamat kubur, selamat sampai masuk surga? Saya mau nyoba menyadarkan diri saya dulu, ya, sebelum kita mau bicara kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran di dunia ini agar kita selamat jasmani kita, ini saja nggak kita pikir, alih-alih mikir selamat dari siksa api neraka. Ini kita loh ya, kita. Fakta nyata. Contoh, yang merokok coba angkat tangan. Gak apa-apa ngerokok angkat tangan. Di sini nggak ada yang ngerokok, alhamdulillah. Di sini ngerokok tak ajar. Di masjid ngerokok ya urusannya sama saya, betul kan ya? Masjid ruangan ber-AC ini pelanggarannya banyak banget itu. Satu ruangan di dalam masjid, yang kedua ruangan ber-AC ngerokok. Ini melanggar banyak pasal. Nah, nanya ini yang rokok. Di rokok itu tulisannya apa itu? Saya udah lama nggak pegang rokok. Pegang aja udah nggak pernah saya. Dulu kalau saya ceramah di desa-desa, saya suka pinjem rokoknya, yang HD itu saya pinjem ininya, bungkus rokoknya. Bukan untuk dirokok, untuk baca gitu ya. Baca tulisannya. Sekarang tahun 2021, ya bulan November tulisannya apa saya nggak tahu. Tapi kalau dulu, kalau saya nggak salah ingat, juga kurang kerjaan ingat-ingat tulisannya bungkus rokok gitu kan ya, menghafalkan kok tulisannya bungkus rokok, ini kurang kerjaan. Tapi teringat tuh gara-gara setiap saya nyetir di situ ada iklan rokok, tulisan itu kenceng gede gitu ya, besar ya, besar. Bahkan fotonya itu ngerinya luar biasa, seorang pria dengan leher lobang, betul.
Betul. Jadi bahayanya merokok apa? Bukan leher lubang. Paru-parunya bocor, bisa jadi nanti lehernya di lubang, bisa kena kanker. Dan gangguan yang lain yang tidak layak disebutkan di tempat yang mulia ini, karena nyebutnya aja agak saru dia. Itu yang lain tuh masa disebut. Coba sebutkan, jangan. Kanker, ya. Di antaranya itu kelainan kehamilan janinnya nanti. Nah, yang merokok itu kira-kira tahu enggak itu? Tahu. Buktinya banyak atau sedikit? Banyak. Faktanya nyata atau itu omong kosong? Nyata. Tapi ngerokok atau enggak ngerokok? Jalan terus. Kenapa? Udah sakit ntar diobatin. Oh, saya kalau nggak ngerokok nggak sehat. Semakin ngerokok semakin sehat. Wah, itu dalilnya perokok luar biasa. Apalagi kalau yang ngerokok santri ketemu saya, santri sama santri. Habib, mohon maaf, makom kita berbeda. Ini kalau saya berhenti merokok, aib Habib kelihatan semua. Jadi biar Habib kelihatannya bagus-bagus buat saya harus tutupi kemampuan memandang saya dengan asap rokok. Masya Allah. Ini dalil waktu saya nyantri dulu ya. Kawan-kawan seperti itu, candaan kita demikian, candaannya santri. Tahu tuh rokok nggak bagus, tapi nyatanya tetap merokok. Kenapa? Belum punya kesadaran, dirimu mahal gitu. Selamat itu penting. Makanya kita kalau ketemu nomor satu suruh ngingetin orang. Assalamualaikum, moga-moga selamat. Yang rokok, assalamualaikum, moga-moga selamat. Mudah-mudahan kamu selamat. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat kamu yang rokok. Yang lagi berbuat yang nggak baik di jalan, ketemu kita nggak tahu dia berbuat nggak baik, kita doakan selamat, assalamualaikum, dia ingat, saya habis zina, didoakan selamat. Selamat gak saya? Allah, waalaikumsalam. Sama khawatir, mulai ingat, suruh mikirkan, selamat gak kamu? Selamat atau tidak? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan kita afdhus salam bainakum, tebarkan ucapan salam selamat di antara kalian semua, di tengah-tengah kalian. Ngomong tentang selamat saja, bab gak selamat gak usah dibahas. Karena kalau udah bahas yang selamat, yang tidak selamat otomatis akan terselesaikan. Otomatis akan terselesaikan. Nah, ini yang pengen saya ajak diri saya sadar, pemirsa sadar, dan antum semua khususnya di masjid ini sadar bahwasanya jujur kita ini belum butuh selamat. Yang ada kita butuh nafsu kita dipuaskan. Enak di mulut. Ya, lubang nanti. Untuk dia nasibnya gambarnya itu lubang. Saya tidak. Paling jebol. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang merokok tadi, yang mabuk, dia nggak mikir lagi tentang selamatnya dirinya, tapi nafsunya terpuaskan. Yang zina, dia nggak mikir tentang neraka. Yang dia pikir adalah nafsuku terpuaskan. Siapapun itu kita, ketika berbuat yang nggak baik dunia akhirat, yang kita pikir adalah nafsuku terpuaskan. Maka solusi nomor satu biar kita selamat. Ya biar kita selamat adalah menundukkan nafsu kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau belum bisa nundukkan nafsu kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ya banyak ketidakselamatan yang akan kita temui. Kalau udah kita tundukkan nafsu kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan menemukan banyak keselamatan. Bu, nanya ya Bu, pengen rumah tangganya selamat atau hancur? Alhamdulillah. Bapak-bapak, pengen rumah tangganya selamat atau hancur? Kok jawabannya lebih lemah ya Bu ya? Coba bapak-bapak jawab dengan suara yang lantang. Kesian tuh ibu-ibu, seperti nggak punya keinginan rumah tangganya dipertahankan gitu. Yang lantang gitu. Bapak, pengen nggak rumah tangganya selamat? Pengen selamat atau hancur? Selamat, alhamdulillah. Jangan yang punya prinsip, udah Beb nggak apa-apa hancur, ntar buat yang baru. Ngaco kamu. Hancur buat yang baru, hancur buat yang baru. Kita harus punya prinsip, gimana caranya rumah tangga kita selamat? Gimana caranya anak kita selamat?
Gimana caranya kerjaan kita selamat? Gimana caranya hidup kita selamat? Nah, kalau pengen itu, maka kita harus memikirkan yang kita lakukan ini, kalau dilihat Allah, dilihat Nabi SAW, senang atau tidak? Selesai. Contoh, kita nggak bicara yang haram ya. Kalau bicara yang haram kan udah pasti ya, Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka, itu udah pasti. Tapi ada hal-hal yang nggak haram, tapi Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka, nggak haram, tapi nggak suka. Ya, contoh misalnya yang tadi itu, saya lagi asik bahas rokok soalnya. Kita merokok itu kira-kira Allah suka nggak? Enggak. Allah nggak suka, nggak haram, tapi Allah nggak suka. Tinggalkan. Kalau kamu pengen betul-betul selamat. Kamu tidak berkunjung ke rumah kerabat, tapi kamu tidak memutuskan hubungan silaturahim. Kira-kira Allah suka enggak? Enggak. Allah suka kalau kamu saling mengunjungi. Maka jangan biarkan dirimu tidak mengunjungi saudaramu. Ini jalan selamat. Nah, jalan selamat itu uniknya bukan lamunan, harus dijalani. Nah, yang repot ini sekarang kita masuk kelompok al-ngelamunu. Ngelamun saja. Insya Allah ngelamun nanti, insya Allah nanti. Sehingga jalannya nggak kita tempuh. Ibarat orang mau ke Solo dari Jakarta lewat Bintaro. Bintaro kan perbatasan Jakarta sama Tangerang Selatan ya. Ada juga Bintaro yang masuk Jakarta. Bintaro yang ujung sono itu ya. Nah, mau masuk tol, tulisannya nih tol, tinggal masuk, tapi dia berhenti. Kemudian cuma mikir, masuk enggak ya, nyampe enggak kira-kira? Nyampe di alam mimpi. Nyampe di alam mimpi. Tapi kalau dia masuk, nih udah mau masuk, dia mau jalan, mobilnya mogok. Ini saya lihat, saya mau tunjukkan ya keindahannya kalau kita betul-betul jalan. Masa sistem langit kalah sama sistem tol? Masa sistem langit kalah sama sistem tol? Ini perlu dicatat, direnungkan. Saya naik mobil, masuk tol, habis bensin, bahan bakar habis, kasus yang paling sederhana, lupa, bahan bakar habis, otomatis mesinnya tidak bisa bekerja, roda ban akhirnya terhenti dengan sendirinya sampai habis. Saya mau nanya, tol membiarkan saya tetap di dalam tol atau tol akan mengeluarkan saya? Mengeluarkan, betul. Kemana? Ke tujuan saya atau ke pintu tol terdekat, betul kan? Saya bisa saja minta tolong diderek saya sampai Solo, bisa nggak? Bisa, bayar bro, bayar. Walaupun derek itu gratis, tapi ya derek sampai pintu tol terdekat. Kalau mau lebih ya bayar. Tapi tol kan memberikan solusi. Nah, kalau urusan dunia saja, asal kamu udah mau menempuh jalannya, masuk ke sana, gagal dalam perjalanan, jangan khawatir. Sistem langit ini akan bekerja menyelamatkan kita sampai ke tujuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, ya Allah, saya pengen masuk surga, jalan ke arah surga, sungguh-sungguh dia jalan, tapi yang namanya nafsu ada, setan ada, dunia ada, menghajar dia sampai dia jatuh tersungkur dan dia kalah. Jangan khawatir, lanahdiyannahum subulana. Dalam tersungkurnya Allah akan tunjukkan jalan ke surga yang lain. Gak pernah dibiarkan sama Allah. Allah akan kirim ya bala tentara Allah. Innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Allah akan kirimkan bala tentara Allah, entah malaikat, entah makhluk Allah, namanya apapun, akan membimbing kita sampai ke tujuan. Makanya jalan selamat itu indahnya di situ. Kalau udah ditempuh, udah kamu gak usah mikir, jalan saja. Makanya kita jangan pernah ya mengecilkan semangatnya orang-orang yang punya semangat sekecil apapun. Kalau dia berjalan ke Allah Ta'ala, gak ada yang kecil. Kenapa? Siapa yang berjalan mendatangi Allah, Allah berlari menyambutnya. Luar
luar biasa ya, subhanallah ya. Nah, jalan saya sama larinya Allah kira-kira cepat mana? Ini kiasan ya, kiasan. Jalan saya dengan larinya Allah kira-kira cepat mana? Kalau misalnya saya berjalan disambut dia lari, ya lebih cepat, tapi ukurannya kecepatan dia. Tapi kalau Allah yang bilang aku berlari menyambutnya, padahal Allah tidak mirip dengan makhluk manapun. Maha suci Allah dengan makhluknya. Artinya Allah nggak butuh lari gitu loh ya. Dan Allah nggak butuh jarak. Allah nggak butuh jarak. Allah maha dekat tanpa jarak. Allah maha cepat tanpa butuh speed, tanpa kecepatan. Tapi untuk memudahkan kita ini mencerna, ya betapa cepatnya Allah itu menangkap orang-orang yang mendatanginya, meluk orang-orang yang mendatanginya, maka Allah katakan kalau dia berjalan aku berlari menyambutnya. Masya Allah. Makanya kalau udah lihat orang udah mau datang ke masjid, kita senang, alhamdulillah. Jangan ngomong, percuma masjid, pasar sepi, giliran rame paling tinggal masjidnya. Jangan kita ngomong begitu. Ini komentator kelas berat ini. Bahaya itu. Jelek buat kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan kemudian ada orang jalan ke majelis kita ngomong, lagi sadar. Besok paling mabuk lagi. Kalau saya rubah, alhamdulillah lagi sadar. Kalau malam ini dia meninggal di majelis, surga buat dia. Kamu mau menganggap dia akan besok kembali lagi begitu? Kenapa nggak berpikir alhamdulillah sekarang dia udah ke majelis, semoga besok datang ke majelis lagi? Kan enak mikirnya itu. Karena orang yang mendekat sama Allah, Allah itu nyambut gitu. Lah Allah menyambut, kalau kita nggak menyambut, terhadap orang lain kita harus seperti itu, terhadap diri kita sendiri kita juga harus seperti itu. Nafsu ini harus diajak dialog, kalau enggak nggak akan menang terus kita. Kadang nafsu sama setan kerjasama nih. Kita udah bisa tundukkan nafsu, maghrib sampai isya pengajian MRBC. Nafsunya ngomong, ngaji-ngaji, tapi ntar selesai ngaji rokok nambah ya. Nafsunya ngomong, ini nafsu ya. Diajak ngobrol nafsunya, oke, sip. Berapa batang? Nambah 2 rokok, deal. Sama nafsu nih ya. Tapi nafsunya udah diajak ke masjid. Diajak i'tikaf bainal maghrib wal isya, baina isya'in. Nafsunya senang di situ. Begitu keluar dari masjid, nafsunya nagih kan ya. Mana 2 batang rokoknya? Di luar masjid tuh ya. Mana 2 batang rokoknya? Katanya kita, oke, nafsu, saya beri 2 batang. Setan akan masuk di situ. Setan akan masuk. Ngapain di antara maghrib sampai isya di masjid? Toh ya begitu saja. Lebih baik maghrib sampai subuh ya di kafe sekali merokok yang banyak. Nafsunya diajarin lagi sama setan. Jadi perang antara kita ngajarin nafsu sama setan ngajarin nafsu ini gak akan berhenti. Nah kalau kemudian kita katakan ngikutin nafsu tadi ya, ya percuma ya, daripada diem gak ngerokok lebih baik diem ngerokok. Itu menang itu kebisikannya setan, maka kita akan kalah dan tidak akan ke masjid lagi. Makanya kita harus jadi orang yang di sisi lawannya nafsu, lawannya setan, jangan di sisinya nafsu sama setan. Maksudnya kalau udah ada orang yang berjalan ke masjid, jangan kamu musuhin, jangan kamu hina, jangan kamu caci, jangan kamu maki, karena dia sudah nafsunya mau diajak ke masjid. Tugasmu mendukung nafsunya untuk lebih senang ke masjid. Ngomong sama dia, bang ya, nanti habis sholat isya tuh di depan ada MRBC Cafe ya, ngopi di area masjid, halalan thayyiban. Besok malam ngopi lagi. Seneng nih, asik juga ya. Habis ngaji ngopi gratis pula, temennya yang ngajak nih. Nah, sanggup nggak kamu? Jangan caci, jangan maki, jangan hina, tapi jadilah ya wakil-wakil Allah yang mana Allah mengatakan siapa datang kepadaku berjalan, aku berlari kepadanya. Maka kita jadi wakil-wakilnya Allah yang berlari menyambut orang-orang yang jalan ke arah kebaikan. Yuk duduk ngopi yuk.
Ayo makan malam yuk. Saya traktir yuk. Jadi wakil-wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi wakil-wakilnya setan. Jangan jadi wakil-wakilnya iblis. Jangan jadi bala tentaranya iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi jadi junudullah, bala tentaranya Allah. Bala tentara Allah jangan dipikir bawa pedang, bawa itu bukan. Bala tentaranya Allah bawanya duit. Hutangmu berapa? Lunas. Masjid sekali hutang lunas. Masya Allah, mikirnya gitu dia. Oh besok ke masjid lah lagi. Ternyata besok hutangnya enggak lunas. Tapi udah berhasil besok ke masjid lah lagi, kan begitu. Ini nafsu harus disiasati. Nah kita jadi bala tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jalan selamat. Jadi jalan selamat itu bukan lamunan, tapi harus dijalani. Nah untuk menjalani jalan selamat ini memang yang namanya setan nggak akan ikhlas, setan nggak akan ridho. Saya ambil satu kisah. Nah, mungkin tadi ada yang ngomong Habib dari tadi, Habib tuh ngomong nanti Allah berlari menyambutnya. Bukti dong, bukti. Ya, walaupun tadi itu data ya, bukan kata, itu kan data ya, dari hadits qudsi. Oke, saya kasih bukti. Mulai mikir nih, yang mana ya buktinya ya? Emang ada Habib? Kalau nggak ada nggak ngomong saya. Jangan deg-deg. Jangan-jangan nggak ada nih. Habib lagi bingung nyari datanya. Minum dulu. Ada nggak ya? Alhamdulillah. Oh, yang nonton banyak juga yang di rumah ini. Enggak diunjuk. Alhamdulillah. Kisah yang sangat masyhur dalam hadis diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang cerita Nabi itu kira-kira dongeng atau kisah nyata? Kisah nyata. Kadang-kadang kita tuh dengar cerita kalau yang kisah Nabi dibilang dongeng. Kalau yang cerita film, Masya Allah, filmnya keren banget. Bagus, banyak ilmunya. Film banyak ilmunya. Hadis Nabi bercerita, berkisah dianggap dongeng. Aneh itu. Kalau udah Nabi yang berbicara, SAW, pasti itu setiap kata, setiap huruf isinya ilmu. Dahulu di umat-umat yang sebelum kalian ada seorang pembunuh. Sudah membunuh 99 nyawa. Ingat kisah itu kan? Kemudian dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Kalau zaman sekarang mungkin yang ahli ibadah itu kan dia yang suka ke masjid, kita ini ya, ahli ibadah. 5 waktu di masjid, duduk, zikir, ahli ibadah. Tapi ahli ibadah itu kadang ilmunya nggak cukup. Ibadahnya hebat, tapi ilmunya nggak cukup. Datang ini pembunuh tadi mendatangi ahli ibadah. Kalau bahasa kita sekarang guru gitu ya, guru. Saya ini udah membunuh 99 orang. Ada nggak jalan tobat buat saya? Bayangin bunuh 99 orang. Ahli ibadah mikirnya, buruk banget orang ini, jelek banget. Wah, susah. Gak ada tobat buat kamu, susah. Harus minta maaf sama keluarganya, minta ini, banyak korbannya, itu susah. Sebel dia. Datang baik-baik. Makanya hati-hati loh kalau ngomong sama orang. Jangan sembarangan ngomong. Oh gitu ya. Terus ya rekor deh 100. Yang ke 100 ahli ibadah. Melengkapi prestasi. Membunuh 99 orang, yang ke 100 ahli ibadah. Tapi lihat tuh di hadis tadi. Apa kemudian orang tadi selesai dan menjadi pembunuh selamanya? Enggak. Karena dia sudah berjalan ilallah. Dia punya hati yang sudah menghadap kepada Allah. Aku enggak ingin jadi pembunuh. Aku orang yang kotor. Aku orang yang jelek. Ya Allah, aku ingin surgamu. Hatinya udah begitu. Maka Allah menyambutnya berlari. Walaupun yang di atas mengatakan bunuh lagi ya. Betul ya? Datanglah bala tentara Allah masuk ke dalam hatinya. Udah, Allah maha menerima tobat, Allah mengampunin. Cari ulama yang lain. Masya Allah. Datang ke seorang alim. Mungkin jarang kelihatan di masjid kecuali sholat 5 waktu. Cuman itu aja. Selebihnya
mungkin sibuk cari ilmu, belajar, mengajar. Nggak kelihatan dia itu banyak sholat sunnah. Banyaknya ngaku, saya udah bunuh 100 orang. Bisa nggak saya ini diterima Allah tobatnya? Oh bisa. Enak, asik ini. Yang tadi nakut-nakutin, yang ini langsung bisa. Bisa. Tapi, nah ada tapinya. Harus ada langkah lanjutan yang kamu kerjakan. Siap. Apa itu? Jangan tinggal di kampungmu lagi. Nanti kalau kamu tinggal di kampungmu lagi, nanti kamu akan kambuh lagi. Kamu akan kambuh lagi. Kamu harus pindah ke kampungnya orang-orang soleh. Biar nafsu setan ini gak mudah ganggu kamu. Pindah ke kampungnya orang soleh. Siap. Saya akan pindah ke sana. Kan enak toh. Dari kampung salah ke kampung soleh. Itu kan bagus banget. Ya, kampungnya orang soleh itu pasti asik. Makan, diajak makan. Betul kan ya? Orang soleh kalau makan gak mungkin dihabisin sendiri. Sorry ya bro, enak ini. Sorry. Belum makomnya kamu makan ini. Makom saya. Gak ada. Orang soleh selalu, ini enak loh, belum pernah kamu ngerasain. Ayo coba, kita dipaksa makan. Betul. Iya dipaksa kita. Itu orang soleh. Ini bayangkan bukan satu orang soleh, kampungnya orang soleh. Perkampungan orang soleh. Pindah ke sana. Senang dia. Berangkat. Waktu dia berangkat baru jalan berapa langkah, malaikat Israel alaihissalam menjalankan tugas. Ada yang mau dituntaskan malaikat Israel? Mau nggak mau tetap dituntaskan ya. Kapanpun, mudah-mudahan panjang umur, fitaatillah, sehat wal afiyah, dan kalau kita dituntaskan dengan husnul khotimah, amin Allahumma amin, setelah umur panjang. Ya, saya pengen umurnya panjang. Jenengan harus punya semangat, punya umur panjang, fitaatillah. Saking semangatnya saya minta umur panjang tuh, selalu di pengajian saya mengatakan silahkan kalian berangkat duluan, saya akan menyusul. Ya kan ya, silahkan kalian berangkat duluan, saya akan menyusul. Itu di kalimat saya ini diajarkan Nabi SAW. Nabi kalau masuk kuburan, antum sabiqun, kalian udah berangkat duluan. Ya, kami akan nyusul. Mau prinsipnya tuh nanti aja nyusulnya gitu loh. Umur yang panjang. Malaikat Israel alaihissalam datang cabut nyawanya. Selesai tugas malaikat Israel. Surga neraka, diazab gak diazab di kubur, bukan urusan malaikat Israel alaihissalam. Tugasnya sendiri. Datanglah malaikat bagian nyeksa, ditemani malaikat bagian nyervis. Bagian seksa kubur sama servis kubur datang bareng ini malaikatnya. Yang bagian servis kubur berdasarkan data dan fakta yang ada, dia lagi berjalan dalam keadaan sudah bertobat menuju tempatnya orang-orang soleh. Jadi dia akan saya servis di kuburan. Yang ahli nyeksa ngomong, iya barusan dia bunuh abid dia. Itu yang terakhir yang dibunuh ahli ibadah loh ya. Ini tobatnya belum tuntas ini. Tobatnya belum tuntas. Jadi ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tugas saya hajar dia di kubur. Berdebat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Mudah-mudahan malaikat kita nggak pakai debat ya. Langsung mengatakan, gimana malaikat rahmat? Wow, servis. Yang azab, nggak ada yang perlu saya siksa. Ajib itu ya. Insya Allah kita semua dikubur begitu. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Berdebat kenceng nih keduanya. Satu pengen hajar, satu pengen servis. Akhirnya datang satu malaikat lagi. Mau menjadi wasit. Menengahi perdebatan dua malaikat. Allah Ta'ala sudah menentukan, disuruh mengukur jarak jasadnya ini, ya, olah TKP kalau sekarang ya. Nah, olah TKP itu, jasadnya ini menuju kampung salah, dan jasadnya ini menuju kampung soleh, dekat mana? Kalau ternyata jasadnya dekat dengan kampung soleh, dia mendapatkan nikmat kubur, tidak boleh disiksa. Kalau jasadnya dekat dengan kampung salah, maka dia harus disiksa karena dosanya terlampau banyak. Logikanya, disiksa atau nggak disiksa? Logikanya disiksa. Kenapa? Lawang baru jalan. Artinya, jasadnya dia ini, jenazahnya masih dekat dengan kampung salah. Kampung soleh masih jauh. Tapi karena Allah berlari menyambut orang yang berjalan kepadanya, jasadnya ini oleh Allah Ta'ala ditarik dengan cara bumi dilipat sama Allah, jasadnya didekatkan ke kampung soleh.
dijauhkan dari kampung salah. Kenapa? Karena langkah ruh lebih kuat daripada langkah fisik, sehingga ruhnya mampu menggeser bumi meskipun jasadnya tidak bergerak. Ini mahal, ini ilmu mahal. Jangan kamu praktekkan, bahaya. Jangan nanti kamu bilang gini, jasad saya di MRBC ya, cuman bumi di bawah lagi saya lipat. Nanti keluar dari situ tiba-tiba Madinah. Wah, kamu dibilang orang lamun kamu. Memang lagi ngelamun, betul kan ya? Tapi teorinya begitu. Ini teori berdasarkan hadis. Jadi jasadnya nggak pindah sebetulnya. Cuman buminya yang digeser, dilipat. Seperti ini. Nah, udah jangan sayang. Ini masker kan masih baru. Nih, ini apa namanya? Kertas tisu. Warnanya putih. Ini kalau saya lipat, ada benda di sini. Ya, pemirsa mungkin nggak bisa lihat. Gak susah juga ya sambil megang mic soalnya. Nah, ini masuk bagian atraksi. Kalau ada benda di ujung, ya benda di ujung, saya tidak boleh menyentuhnya, tapi saya disuruh memindahkannya ke ujung yang satu. Caranya bagaimana? Ya tinggal saya lipat saja, pilihannya dua. Ujung yang sini dilipat, lipat sampai dekati ujung yang satu, atau ujung yang satu dilipat sampai mendekati ujung yang satu. Betul ya? Sehingga bendanya tidak pindah, cuman medianya saja yang dipendekkan, didekatkan. Itu yang namanya ilmu lipat bumi. Maaf, ini nggak kamu temukan di sekolah, tapi kamu temukan dalam doa safar. Wa tu'anna masafata bu'di. Ya Allah, tolong lipatlah bagiku jarak yang jauh menjadi dekat. Sehingga banyak orang-orang soleh mengalami itu. Mobilnya nggak pindah, mobilnya nggak pindah, tapi tiba-tiba kok sudah di depan mata, tujuan ada. Bukan diangkat, cus, ini enggak, buminya dilipat. Nah Allah kalau melipatkan cepat, selesai. Kun fayakun. Hasilnya diukur, jaraknya selangkah lagi masuk kampung soleh. Akhirnya dia dimasukkan dalam kelompok orang soleh. Selesai. Ketika dia berjalan ke Allah Ta'ala, selesainya itu yang terakhir, semuanya yang ngurus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berurusan dengan orang-orang yang berjalan ke Allah, kita menjelekkan, mengecilkan, berarti kita menjadi musuhnya Allah Ta'ala. Ngeri. Jadi pilih mana ibu-ibu? Kalau lihat temannya baru pakai jilbab, baru pakai hijab, jangan ngomong, iya, suaminya barusan nikah lagi, dia stres. Jadi dia pakai hijab tuh, hijab stres tuh. Ntar kalau udah sembuh kan ya, dilepaslah lagi. Masya Allah. Ini kita yang mulut kita jadi bala tentara setan. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita jadi bala tentara Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan hidupnya disenangkan sama Allah. Dia udah mulai tutup hijab. Mudah-mudahan dia bisa seperti yang lain, dan mudah-mudahan saya kalah sama dia. Ya, dia bisa lebih baik dari saya. Ini kalimat-kalimat bala tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran juga dari kisah tadi. Kisah tadi itu banyak pelajaran. Saya mau lihat jam dulu, nanti kalau nggak lihat jam tiba-tiba sudah masuk waktu Isya. Ya, betul kan? Tuh, saatnya kurang 3 menit lagi. Nggak terasa ya? Saya udah bicara 43 menit. Terasa nggak? Yang dengerin emang. Yang ngomong yang terasa. Lanjut. Subhanallah. Ulama menjelaskan, ini loh bedanya cara membacanya ulama dengan cara membaca kita. Ulama menjelaskan, ternyata jarak jasad dekat dengan orang soleh itu menyelamatkan dari siksa kubur. Jadi dia selamat dari siksa kubur. Itu yang jadi penentuan jaraknya jasadnya dekat nggak dengan orang soleh. Karena jarak jasadnya dekat dengan orang soleh, selamat dari siksa kubur. Itulah makna yasfa'u yaumal qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan keselamatan, pertolongan, pembelaan, syafaat. Yang pertama al-anbiya, yang kedua al-ulama, yang ketiga thumma syuhada, yaitu para syuhada. Ulama yang soleh, yang baik ini bisa memberikan syafaat. Salah satu buktinya adalah hadis tersebut. Ternyata sekedar mendekati kampungnya orang soleh membawa keselamatan.
baru mendekati. Nah, bagaimana kalau hidup sama orang soleh? Ya, hidup sama orang soleh. Bagaimana kalau membantu orang soleh? Bagaimana kira-kira? Ini baru deketin aja sudah selamatnya seperti itu. Bunuh 100 orang loh. Yang terakhir abid ahli ibadah. Ini kasusnya berat ya. Yang terakhir dibunuh ahli ibadah. Tapi karena dia bertobat dan langsung langkah selanjutnya diikuti, mendekati orang-orang soleh, baru mendekatinya bawa keselamatan. Kira-kira kumpulnya seperti apa? Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini contoh ya. Contoh, tapi ya kadang ada yang suka mengartikannya aneh-aneh, padahal nyata. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Khidir alaihi wassalam, ketika lihat rumah yang mau roboh, di satu kampung yang kampungnya itu orangnya pelit semua. 2 nabi minta makan nggak ada ngasih. Oh, nggak ada, ditolak. 2 nabi ini minta makan nggak ada yang ngasih. Akhirnya ada satu rumah yang mau roboh. Nabi Khidir alaihissalam ngajak Nabi Musa alaihissalam, yuk kita bereskan rumah ini, bangun ulang, ya temboknya biar nggak roboh, biar rumahnya kokoh. Nabi Musa protes, oh satu kampung pelit ngapain kita capek-capek ngurusin rumah ini, rumahnya orang pelit gak layak diurus gitu loh ya. Tapi Nabi Khidir punya ilmu lain yang belum dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada mengatakan udah cukup ya. Ini yang termasuk rahasianya kenapa rumah ini harus kita bangun kembali, karena abuhuma sholihah. Karena abuhuma sholihah. Rumah ini dijaga jangan sampai roboh, karena ini milik anak yatim. Di bawahnya ada harta karun milik anak yatim, tapi anak yatim ini bukan sembarang anak yatim, karena abuhuma sholihah. Anak yatim ini dahulu orang tuanya yang dahulu kala itu orang tua yang soleh. Orang tua dahulu kala itu siapa? Kakeknya bukan, ayahnya kakeknya bukan. Di tafsir disebutkan ayah yang ke-7. Jadi 7 lapis ke atas. Jadi kakek yang ke-7. Kakek yang ke-7 ini soleh, membawa keselamatan sampai ke cucunya yang urutan ke-7 di bawahnya. Kesolehannya orang soleh itu bisa menyelamatkan sampai 7 turunan. Begitu kalau bahasa kita. Kesolehannya orang soleh bisa menyelamatkan sampai 7 turunan. Makanya kalau kita pengen selamat di Indonesia ini, jalan selamat terlampau mudah. Mesti bingung ya. Di Indonesia ini kalau sampai kita nggak selamat udah keterlaluan itu. Saya tanya aja kaget. Kamu nggak selamat di akhirat ya? Bagaimana Indonesia? Keterlaluan kamu. Keterlaluan. Saking di Indonesia itu jalan selamat mudahnya luar biasa. Kampung mana yang nggak ada orang solehnya? RT mana yang nggak ada orang solehnya? Turah-turah. Kuburan mana yang nggak ada orang solehnya? Pemakaman mana yang nggak ada orang solehnya? Setiap RT di Indonesia, insya Allah itu ada orang solehnya. Betul kan ya? Ya, tapi tinggal kita sadari, Pak RT soleh. Kan begitu ya? Itu Pak RW soleh. Kita sadari, terus kita pengen kumpul bersama beliau. Itu rumahnya orang soleh. Pengen main ke rumahnya orang soleh. Itu jalan selamat. Praktekkan, jangan lamunkan. Saudara-saudara, ilmu udah disampaikan, mari kita lamunkan berjamaah. Jangan, praktekkan. Ya, praktekkan karena ini jalan selamat. Nah, karena itu kita juga harus berjuang jadi orang soleh. Biar apa? Nah, jangan khawatir, nak. Kalau umatnya Nabi Musa bisa menyelamatkan turunan yang ke-7, aku umatnya Nabi Muhammad SAW, turunan 100 selamat insya Allah. Wah, aku umatnya Nabi Muhammad itu kan umat yang terbaik, the best umat. Umat yang terbaik. Kalau baru orang soleh di zamannya Nabi Musa, bukan zaman Nabi Musa berarti, zaman sebelumnya Nabi Musa, 7 ke atas dari Nabi Musa. Itu kesolehannya bisa menyelamatkan sampai cucu di zaman Nabi Musa. Nah, saya ini kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kesolehan saya itu daya tembusnya jauh lebih dalam, jangkauannya jauh lebih jauh. Karena aku kakekmu ini umat Nabi Muhammad SAW. Punya semangat untuk menyelamatkan anak cucu. Ya, punya semangat untuk menyelamatkan keturunan dengan kesolehan kita. Nah, ini jalan selamat. Makanya insya Allah ya, kalau ada majelis-majelis apapun dimanapun yang baik-baik, jadilah kita bala tentaranya Allah yang membantu. Ya, jangan jadi bala tentaranya setan yang akhirnya justru majelis itu
kita kucilkan, kita kecilkan, kita hinakan, dan lain sebagainya. Yang ada kita bantu. Kalau ada teman-teman kita yang berjalan ke arah kebaikan, jangan kita cacatkan. Nggak mungkin nggak makmu. Kamu, saya ini udah 20 tahun tahajud. Nggak dapat apa-apa. Kamu anak baru kok nggak ya? Masya Allah, ini sudah seperti yang punya tahajud dia. Gitu. Udah tahajud, Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah hajatmu lebih cepat kabulnya daripada saya. Saya udah 20 tahun nggak kabul-kabul. Sama aja ini. Ini sama aja, jangan begitu. Semangatin orang. Ya, semangatin orang untuk melihat kebaikan. Nanti kalau kita masuk timnya Allah Ta'ala, Masya Allah, hidup itu enaknya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW, ayuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wassalli bilail wa nas niyam tadkhul jannah bisalam atau kama qala sallallahu. Hei umat manusia, afsus salam, tebarkan ucapan salam. Ucapan yang membawa keselamatan. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Ya, penjabarannya ya macam-macam. Berarti ucapan yang nggak bawa keselamatan jangan disebarkan. Ghibah, namimah, mencela, menghina. Ya, ucapan itu diwakili oleh 2 jari bisa, 10 jari juga bisa. Maka jangan ketikan kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak membawa keselamatan. Ketikan kalimat-kalimat yang membawa keselamatan. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ajak orang makan, enak ya? Ajarannya Rasulullah itu enak. Makanya thariqah yang saya jalani namanya thariqah asyikiyah. Tidak ada tuh dalam thariqah mu'tabarah, tidak masuk. Oh, ini nama asal-asalan aja, maksudnya saya thariqah alawiyah, thariqah alawiyah. Tapi gayanya asyikiyah, yang asik-asik saja. Saya nggak mau yang nggak asik. Ya, traktir orang makan, asik atau nggak asik? Asik. Ditraktir, diterima, asik kok. Sekarang kan banyak orang gaya. Yuk saya ajak makan, enggak, makasih. Ayo makan, enggak, makasih. Ini gaya ini. Apalagi hari Senin, puasa sunnah dia. Diundang acara pernikahan temennya, hadir. Temennya udah masakan khusus buat dia. Datang jauh-jauh, masakan khusus. Kata temennya, ini masakan kesukaan. Makan. Terima kasih. Saya menjalankan sunnah. Masya Allah. Ini yang sikapmu barusan itu bid'ah kan itu. Tidak ada jadi tamu disuguhin oleh yang punya rumah sungguh-sungguh menghargai, masakan enak, jawabannya saya lagi menjalankan sunnah. Ngawur kamu, sunnah yang mana yang kamu jalankan? Puasa hari Senin, terus puasamu itu hilang pahalanya kalau kamu makan makanan dari temanmu yang pengen bahagiakan kamu. Kalau kamu senangkan temanmu, bismillah, nikmatnya, Masya Allah, terus puasamu hilang pahalanya. Kalau kamu pertahankan puasamu, berarti bukan puasa karena Allah Ta'ala, tapi puasa karena menyembah nafsumu sendiri. Tapi kalau karena Allah Ta'ala, kamu akan tinggalkan puasa sunnahmu, kamu jalankan sunnah Nabi yang lain, menyenangkan hati mukmin. Menyenangkan hati mukmin. Terima kasih. Kenapa? Pahala puasa saya dapat bukanya lebih awal. Yes. Mestinya bukanya jam 6 kurang 10, kamu majukan jam 7 pagi. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Lain waktu undang hari Senin ya. Ini baru umatnya Rasulullah SAW. Asik gitu loh ya, nggak kenceng-kenceng. Makruh. Senin, sunnah Nabi. Kadang-kadang nih puasa Senin juga kita puasa nggak jelas kok. Mohon maaf. Kamu ngapain puasa? Puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Terus itu ngomong, aduh ngantor lah. Sunnah Nabi. Padahal nomor 1 sunnah Nabi, jangan benci hari Senin. Apa bahasa Inggris apa? Don't hate Monday. I don't like Monday. Jadi kalau kita jadikan bahasa ajakan mencintai Monday, don't hate Monday gitu ya. Jangan sakiti. Jangan sakiti. Like Monday gitu aja ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Saya ini orang Solo. Ngapain saya sibuk-sibuk belajar bahasa Inggris? Biar orang Inggris yang belajar bahasa Solo. Gitu aja kok. Kan jadi orang Indonesia kok nggak pede, gitu ya.
Saya jadi orang Indonesia kan saya pede. Ngapain saya capek-capek belajar bahasanya orang Inggris? Biar orang Inggris belajar bahasa saya. Ya, walaupun saya harus belajar. Tapi mentalnya gitu loh ya. Jangan mental dijajah. Kita harus mental penjajah. Jangan. Mentalnya mental orang punya harga diri. Muslim itu nomor 1 hari Senin happy. Nabi SAW ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Jawabannya bukan biar dapat pahala, biar masuk surga, enggak. Hari lahir saya, simple kok. Senang sama kelahiranku, hari lahir saya, senang saya, ini hari lahir saya. Senang itu kalau bahasa Indonesianya diwujudkan dengan apa? Syukur. Orang syukur itu senang atau sedih? Wah, saya bersyukur karena habis tertimpa musibah. Masa begitu? Ini saya bersyukur, saya habis dapat rezeki nomplok, bersyukur, kan senang. Nabi SAW puasa hari Senin karena apa? Karena senang, itu hari kelahiranku. Maka nomor 1, siapapun yang puasa hari Senin, ketika mau sahur itu, happy, senang, ini hari lahir Nabi Muhammad SAW. Hari Senin, maka masuk kantor, aku masuk kantor dengan senyum. Kenapa? Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada muslim di Indonesia hari Senin wajahnya cemberut. Kenapa? Senin lagi. Tidak ada. Senin bro, Senin. Kenapa Senin? Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Puasanya itu dengan senang. Maka nanti kalau dia dibatalkan oleh kawannya, dia juga senang dia. Kamu batalkan saya jam 7 nyubihin enak yang sering. Karena pahala saya nggak akan hilang. Saya puasa karena senang, saya batalkan juga karena senang. Saya puasa karena Allah, saya batalkan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru namanya paham ya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketemu ulama-ulama besar ya begitu kok. Puasa udah jauh-jauh terbang dari Hadramut sampai Jakarta sampai Solo, hari Asyura puasa, sampai Solo disuguhin makanan yang macam-macam. Ya, padahal udah siang, kira-kira 4 jam lagi adzan gitu ya. Nggak ngomong 4 jam lagi adzan loh. 4 jam lagi lo capek loh nih. Batal lo ya. Nah, kalau ngomong begini berarti kan ya bodoh ya. Karena dianggap ini kalau dia batalkan untuk menyenangkan muslim, tidak dapat pahala puasa. Innamal a'malu binniyat. Puasa sunnah ya. Innamal a'malu binniyat. Kan niatnya sampai maghrib. Yang menyebabkan batalnya jam 2 kan bukan karena pengen batalin jam 2. Tapi kalau tidak dibatalkan melukai hati orang beriman yang sudah namanya masa itu kan yang nggak langsung ujuk-ujuk. Seperti Sayyidatuna Maryam itu kan lain makom ya. Dari mana Maryam? Dari Allah. Itu lain makomnya. Kalau di Tangerang Selatan ada yang mampu begitu, laporkan ke saya. Saya mau datang. Nanti tolong ya minta small request yang enak-enak. Ada itu manusia seperti itu. Min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak masak, proses yang pergi ke pasar, di dapur, menyiapkan, menghidangkan, bagaimana itu table apa itu? Ya itu table manner. Nah, table mannernya bagaimana? Perjuangannya banyak. Terus udah tersiap. Maaf, Yai, Ustadz Habib, mohon maaf, saya udah istiqomah puasa ini 20 tahun. Jadi tidak mungkin saya batalkan karena kamu. Wah, ini kurang ajar tingkat tinggi. Yang ada adalah jazakumullah khairan, terima kasih atas hidangnya dimakan. Pahala puasa dapat, menyenangkan mukmin juga dapat. Jalan keselamatan at'imut ta'am, kasih makan orang, enak ya. Udah praktek itu aja, dosa yang angel. Urusan yang angel ditaruh belakang tuh, lihat. Ini kan 3 perintah, betul ya? 1, mengucapkan salam yang enak-enak, yang bagus-bagus. Mudah kok, modal mulut. Modalnya kan cuma mulut. Wah, wajahmu ganteng, Masya Allah. Biar tambah ganteng, modal mulut. Betul ya? Saya lihat wajahmu, ini bulan di kala purnama akan jadi gelap gulita. Ya, karena kalah dengan keindahan paras wajahmu. Bulan pun malu menatap dirimu. Masya Allah. Kamu wajah pinter puisi sih sekarang ya. Ini kalimat yang indah. Seneng orang dengar kata-katanya. Tambahin lagi at'imut ta'am, udah omongannya enak, duitnya keluar. Yuk makan yuk. Mau kuliner di mana lagi? Yuk yang halal. Ayo makan yuk. Ngaji makan. Cari ilmu makan. Seneng dia. Yang urusan yang berat-berat, washolli bilail, jangan ngajak orang. Washolli bilail wa nas niyam. Orang-orang tidur, jangan sampai mereka tahu kamu Allahu Akbar. Jangan share.
Waktunya tahajud, bro. Itu waktumu kan habis buat nge-share, yang di-share lagi tidur. Kalau mau nge-share itu bukan waktu malam, waktu siang buat janjian. Jangan lupa ya, nanti malam tahajud, janjiannya jam 12 siang. Mau tidur janjian, jangan lupa nanti bangun malam ya, pasang alarm, kita tahajud. Oke, jangan jam 2 malam buat update status. Waktunya tahajud, persiapkan dirimu. Yang tahajud juga tidak akan buka HP, kurang kerjaan. Mau tahajud tuh buka HP, ada yang update status gak ya? Yuk kita rame-rame update status, yuk tahajud gitu ya. Kehilangan mana tahajud? Washolli billail manasniyam. Orang lagi tidur lelap, kamu sholat. Urusan yang sholat malam ini Rasul ajarkan sembunyi-sembunyi. Jangan orang tahu, biar lebih asyik. Ya biar lebih asyik. Tapi yang dua, gampang ngomong yang enak, ngajak makan yang halal yang enak. Praktekkan itu, jangan lamunkan. Ya, mulai malam ini atau besok cari sasaran. Oh iya, cari sasaran. Siapa yang akan diajak makan? Asik ya. Kalau praktekin sederhana, cari itu apa namanya, warung makan yang jual nasi kucing itu. Iya murah, 2.000 rupiah gitu. Lo budget kan ya. Ya langsung, kita jangan langsung diajar. Pelan-pelan, udah minimal kan sudah ngajak orang makan. Nanti naikkan tingkatnya sampai jadi keasikan. Tidak bisa makan sendiri, makan harus ada yang nemenin. Wah, anjir. Karena kita tidak mau di surga sendirian, mau surga sendirian. Nabi Adam aja nggak mau, apalagi kamu. Nabi Adam tuh aku di surga sendirian kan tampak apa namanya surga loh, dengan semua nikmatnya sendiri. Ya, kok sendiri? Akhirnya dikasih tidur, bangun tidur ada Siti Hawa. Aji. Bangun tidur kok tiba-tiba Siti Hawa. Kenikmatan surga jadi tak terasa. Hanya Siti Hawa yang menjadi nikmat baginya selamanya. Masya Allah. Pedok gitu. Ngerti kamu? Nilainya wanita, Allah Ta'ala jadikan wanita itu keindahannya mengalahkan seisi keindahan surga. Makanya jangan sia-siakan wanita yang ada di hadapan Anda, saudara-saudara. Ya, jangan cari wanita yang lain, yang ada itu nikmati. Kan begitu ya. Jangan dibahas. Terima kasih Ibu-ibu. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bahagia semuanya. Amin. Saya walafiah fi taatillah, dan bisa menyenangkan orang lain selama-lamanya di jalan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.